Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Sholawat serta salam semoga selalu kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Brongkol 2, Ibu Siti Badiah Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ahmad Najib Hidayatullah Sarjana Pendidikan, dan Ibu Zulaika Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri Brongkol 2. Perkenalkan, saya di sini memandu jalannya kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu menyanyikan Indonesia Raya, kemudian acara yang kedua yaitu sambutan, untuk acara yang ketiga yaitu pemaparan materi dan refleksi dari calon guru penggerak, kemudian acara yang keempat yaitu penutup. Yang pertama, marilah kita buka acara pada kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya, kepada Ibu Ambika Rosa Sakuti Sarjana Pendidikan dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Badiah Sarjana Pendidikan. Waktu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai dan kami banggakan, calon guru penggerak Bapak Najib Ahmad Najib Hidayatullah, sarjana pendidikan, dan Ibu Yulaika, sarjana pendidikan agama Islam, serta Bapak Ibu guru SD Merongkol 2 yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita yaitu mendampingi Pak Najib dan Bu Yuli yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif untuk melengkapi sebagai calon guru penggerak. Pada siang hari ini semoga acaranya berjalan dengan lancar dan nanti sukses untuk mencapai apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Najib dan Bu Yulaika. Mari Bapak Ibu, kita dengan adanya diseminasi budaya positif ini adalah suatu keuntungan bagi kita semua. Kita sambil belajar ya, jadi memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini nanti, sehingga Bapak Ibu yang belum melaksanakan atau belum mendapat giliran sebagai guru penggerak itu bisa belajar dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh guru penggerak ya. Jadi setiap dari PI 1 kemudian sampai nanti selesai, kita juga mendapat keuntungan karena kita sama-sama belajar. Jadi nanti seandainya Bapak Ibu semua mendapat giliran menjadi calon guru penggerak, sedikit-sedikit sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini. Nah, ini jadi keuntungan besar bagi Bapak Ibu yang belum mendapat jatah calon guru penggerak ini. Jadi kita tetap semangat mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Semoga ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Najib dan Bu Yuli nanti bisa terserap oleh Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya hanya memberi semangat kepada Pak Najib dan Bu Yulaika dan kepada Bapak Ibu guru semua, semangat untuk menimba ilmu apa yang menjadi tuntutan pada pemerintah ya. Jadi untuk pendidikan kita nanti supaya lebih maju dan lebih sukses ke depannya. Semangat untuk Pak Najib dan Bu Yuli untuk melaksanakan diseminasi ini, dan semangat untuk Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini. Kiranya dari saya akhiri sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Balia, sarjana pendidikan, atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Balia memberikan semangat buat kita semua yang belum mengikuti guru penggerak menjadi lebih bersemangat lagi. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dan refleksi dari calon guru penggerak, kepada beliaunya Bapak Ahmad Najib Hidayatullah, sarjana pendidikan, dan Ibu Yulaika, sarjana pendidikan, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya Bu Desi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Bandia SPD selaku Kepala Sekolah SDN Brongo 02, Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Brongo 2 yang saya hormati, serta teman calon guru penggerak Pak Ahmad Najib Hidayatullah yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam semoga telah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allah. Bapak Ibu, izinkan saya pada siang hari ini memaparkan tugas kami, yaitu tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu pernah mendengar kata budaya positif? Pernah? Belum? Pernah? Kalau sudah pernah, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya positif. Kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu apa? Mungkin misalnya apa budaya positif? Ya, kegiatan yang selalu kita pandang pokoknya menguntungkan untuk kita semua. Kegiatan yang kita pandang itu menguntungkan kita semua, dari Bapak Ibu Guru termasuk anak-anak didik kita. Jadi segala sesuatunya itu kita melaksanakannya hal yang baik. Jadi hal yang baik, jangan sampai kita melenceng pada hal-hal yang kurang baik. Jadi kegiatan di sekolah itu kita juga mendidik itu diarahkan untuk kegiatan yang baik. Terima kasih Bu Siti. Mungkin maksudnya Bu Siti adalah pembiasaan yang baik dalam kegiatan setiap kegiatan di sekolah, begitu ya. Ada Bapak Ibu Guru yang lain mungkin apa yang tersirat dalam pikiran atau benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Monggo silakan Bu Ambika. Terima kasih Bu Yuni. Yang saya tahu mengenai budaya positif yaitu mengenai kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan menciptakan suatu perbuatan yang baik. Terima kasih Bu Ambika. Hampir sama nih, maksudnya adalah pembiasaan atau kegiatan pembiasaan di sekolah. Mungkin ada yang nonton? Oh sudah. Kebiasaannya mungkin di sekolah kita ada 5S atau 6S itu ya Bapak Ibu. Terus Asmaul Husna ya seperti itu. Itu bisa masuk termasuk budaya positif. Nah, budaya positif Bapak Ibu di sini bisa lebih jelasnya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Lanjut. Konsep
konsep dasar modul 1-4 budaya positif yang akan kita bahas bersama nanti satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, dan tujuannya adalah membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua adalah gotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, kreatif. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat ada gambar apa ya ini? Monyet. Apa lagi? Gajah. Anjing laut. Ada anjing juga ya? Ada anjing laut, ada anjing darat. Ada juga penguin. Oke. Bapak Ibu, supaya lebih bersemangat mungkin kita bisa mengingat yel-yel SDN Brongkol 2. Oke, ini ketokin kambing. Kita bisa menggemakan namanya yel-yel SDN Brongkol 2. Bapak Ibu siap? SDN Brongkol 2. SDN Brongkol 2 cerdas, berkarakter, dan sukses. SDN Brongkol 2 luar biasa. Sekali lagi ya Bapak Ibu, biar lebih semangat. SDN Brongkol 2 cerdas, berkarakter, dan sukses. SDN Brongkol 2 luar biasa. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru semua. Walaupun siang-siang waktunya istirahat, waktunya makan siang, kita masih berkegiatan seperti ini. Maka saya akan berbagi tentang tepuk salut. Bapak Ibu ada yang bisa tepuk salut? Belum? Tepuk salut. Prak jempol kanan, prak jempol kiri, prak salut. Gitu nggih? Bisa nggih? Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Jadi itu tepuk salut. Salut untuk Bapak Ibu semua. Lanjut nggih? Ya, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah ilusi ya Bapak Ibu. Ilusi itu berarti apa ya? Tidak nyata, tidak benar. Ya. Ini yang pertama adalah ilusi guru tentang mengontrol murid. Murid itu sebagai guru kita bisa mengontrol, kita bisa memerintah seperti itu. Tapi sebenarnya itu boleh tidak Bapak Ibu? Kurang tepat. Kita boleh, tapi biasa kita lakukan ya, kita memerintah murid atau peserta didik kita. Sebenarnya itu kurang tepat. Terus ilusi yang kedua adalah bahwa bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga bisa kita lakukan, tapi juga kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian ilusi
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau sikap kita kepada anak ini. Kita mengkritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin pernah Ibu. Contohnya mungkin anak itu berbohong. Ketika kita tanya anak itu berbohong, tidak menjawab dengan jujur. Kita memberi, bocah kok ngapusinan? Gak boleh. Berbohong itu gak boleh. Itu mampu menguatkan karakter. Kita jadi langsung kita mengatakan anak itu seperti itu. Itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga kurang tepat. Bahwa kita sebagai guru adalah termasuk orang dewasa nih. Kita sebagai orang dewasa itu berhak untuk memaksa, itu juga kurang tepat. Misalnya kita sering tidak memaksa Bapak Ibu kepada anak. Sering gitu. Memaksa kepada anak, contohnya misalnya memaksa apa ya Bapak Ibu? Memaksa apa Pak? Iya, memaksa mengerjakan tugasnya harus selesai. Memaksa anak supaya kegiatan mencatat gitu terlalu banyak. Ketika pembelajaran anak dipaksa untuk diam, untuk berduduk manis, gak boleh bicara, gak boleh gojek. Bocah gojekan gak diam, bisa gak dia? Mungkin saya juga pernah sering seperti itu Bapak Ibu. Isu itu parah. Nah itu sering kali kita lakukan, bahkan mungkin tanpa sadar gitu, karena sudah sering kali kita lakukan. Itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Mungkin memang niat kita, maksud kita adalah supaya anak itu berkarakter, menjadi anak yang lebih baik, seperti itu. Lanjut Pak. Ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita akan mengubah stimulus respon ini menjadi stimulus respon ini kurang tepat menjadi teori kontrol atau pilihan. Stimulus kontrol yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kurang tepat nih Bapak Ibu. Tepatnya bagaimana? Tepatnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi stimulus responnya tadi adalah mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kata-katanya kurang tepat. Kita ganti menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami orang lain, bukan kita memaksa atau mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak Bapak Ibu kita mengubah pandangan orang lain agar sama seperti kita? Tidak. Kemudian stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya perilaku buruk apa ya Bapak Ibu? Misalnya anak didik kita yang dilakukan mereka misalnya tidak bisa diam saat pembelajaran, gojek. Nah, itu belum tentu. Itu menurut kita memang itu salah, tapi itu belum tentu karena yang mereka lakukan pasti memiliki tujuan, pasti memiliki alasan. Kenapa mereka gojek? Mungkin bosan pada gurunya mengulangi, mungkin cuma ceramah hanya satu arah. Mungkin mereka bosan, jadi mereka gojek mencari kesibukan. Itu jadi semua perilaku yang mereka lakukan itu memiliki alasan atau memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita, diri sendiri, yaitu adalah diri sendiri. Istilahnya tadi
pendirian orang lain. Yang bisa merubah adalah diri sendiri. Ini berhubungan dengan nanti motivasi intrinsik Bapak Ibu, atau motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri, dari pemikiran sendiri. Tidak harus disuruh, tidak harus dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Jadi dalam budaya positif ini, dalam Merdeka Belajar itu tidak ada istilah menang dan kalah ya Bapak Ibu. Istilahnya yaitu menang dan menang. Maksudnya apa? Ketika anak itu merasa gagal, dirinya mengalami kegagalan, kita sebagai pendidik harus memberi penguatan supaya bahwa kegagalannya tadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Kita sebagai pendidik bisa menuntut bahwa setiap kekalahan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan cara melakukan kesalahan tadi itu diperbaiki atau dijadikan sebagai pengalaman untuk lebih baik ke depannya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya. Jadi menang dan menang seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak, dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya di sini adalah tentang makanan, minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu tentang kasih sayang dan atau rasa ini diterima. Misalnya Bapak Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas itu kita melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Nah, dalam kelompok mungkin ada salah satu anak yang tidak mau mengerjakan tugas dengan temannya, atau hanya diam, tidak memberi usulan, atau tidak mau bekerja sama, atau mungkin sibuk dengan mainannya sendiri. Apakah ada seperti itu Bapak Ibu? Ada ya, ada anak yang seperti itu. Itu mungkin mereka atau dia punya alasan. Mungkin dia tidak terbiasa dengan temannya yang dalam kelompok tadi. Biasanya si A ini teman bestinya, biasanya si B. Ternyata dalam kelompok tersebut dia tidak bekerja kelompok dengan si B, dengan yang lain. Maka dia merasa tidak diterima, dia tidak bisa tidak bisa membaur dengan teman yang lain. Itu tadi adalah kebutuhan kasih sayang atau merasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan. Ya, jadi anak murid kita yaitu adalah termasuk manusia, sama seperti kita. Mereka juga membutuhkan kebebasan. Contohnya kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam memilih gaya belajar mereka. Mereka itu juga berhak mendapatkan kebebasan tersebut.
Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Jadi anak murid kita itu juga membutuhkan kebutuhan kesenangan. Misalnya ketika pembelajaran mereka itu senangnya apa? Senangnya mungkin yang namanya anak-anak mungkin senangnya nyanyi-nyanyi atau tepuk-tepuk atau juga bisa tebak-tebakan seperti itu nggih, Ibu. Terus yang terakhir kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Jadi misalnya kalau anak didik kita itu membutuhkan penguasaan, misalnya pengen dilihat, pengen jadi ketua kelas, pengen dianggap oleh gurunya, itu adalah penguasaan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3 Bapak Ibu, dan ini termasuk motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Jadi yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya melakukan sesuatu hal yang baik, atau ini tidak cuma anak didik kita, kita mungkin juga seperti itu. Misalnya kita mendapatkan tugas, kita kerjakan, kita laksanakan. Nah, ini motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin gak enak dengan temannya, atau gak enak dengan atasannya, seperti itu. Atau kalau tidak dikerjakan nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan itu termasuk motivasi eksternal, Bapak Ibu, atau motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari diri kita. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak didik kita misalnya belajar sungguh-sungguh supaya nilainya bagus, belajar dengan rajin nilainya bagus supaya dapat juara 1. Itu juga motivasinya adalah eksternal. Sedangkan motivasi internal yaitu contohnya adalah untuk menghargai diri sendiri, bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu datangnya dari diri kita, dari hati kita yang terdalam. Oh, aku memang harus seperti ini. Seorang pelajar memang tugasnya harus belajar. Seperti itu, itu kita menyadari atau anak-anak kita menyadari bahwa motivasi itu harusnya datang dari diri sendiri atau internal, seperti itu. Lanjut, Pak. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi ekstern yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian motivasi intern yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang berhak memerintah diri kita adalah diri sendiri. Motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru yang akan disampaikan dipaparkan oleh Pak Ahmad Najib Hidayatullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Zuli. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru semua. Setelah tadi dijelaskan oleh Bu Zuli tentang budaya positif dan disiplin, selanjutnya akan saya paparkan yaitu materi tentang
5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu guru semua, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, jadi nanti mari kita lihat bersama-sama kira-kira kita semua di sini itu di posisi yang mana? Apakah kita itu lebih cenderung ke penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Mari kita lihat bersama-sama kira-kira kita bisa memeriksa diri sendiri. Lanjut Bu Yuli. Nah, mari kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol itu. Ketika kita mendapatkan sebuah kasus di mana ada kasus tentang ada seorang murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita melihat ada hal seperti itu, ada kasus seperti itu yang akan dilakukan ketika kita berposisi kontrol sebagai penghukum, maka yang akan kita katakan, yang sering kita katakan adalah patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, kita mencoba memberikan hukuman kepada murid tersebut agar kita berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman, murid itu akan jeda, akan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Itu ketika kita berposisi sebagai penghukum, kita memberikan hukuman agar berharap dengan hukuman itu pria atau murid tersebut akan jeda. Nah, itu ketika kita jadi penghukum. Yang kedua, ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, yang akan dikatakan oleh guru-guru yang membuat rasa bersalah adalah, sudah berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi membuat murid itu jadi bersalah, terus dikandani bola-balik, jangan aku kecewa dengan kamu. Nah, itu membuat anak rasa bersalah, dan ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah sama, kita juga berharap dengan membuat murid tersebut merasa bersalah, murid itu akan membuat perubahan dengan diberikan rasa bersalah itu. Dan yang ketiga, ketika kita sebagai teman, nah, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan barisan lain, untung ada ibu. Nah, itu ketika kita sebagai teman, wis ora apa-apa, sekarang gabung dengan karo balik segala kocone. Nah, itu ketika kita sebagai teman. Kemudian ketika sebagai pemantau, nah, yang sering dikatakan ketika kita berposisi sebagai pemantau adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Nah, jadi saya hanya memantau, kamu lagi yang melakukannya, ayo coba perbaiki, kamu tahu kan konsekuensinya apa, ayo coba saya kerjakan, nanti saya lihat. Nah, itu ketika kita berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah ketika sebagai manajer, yang akan dikatakan oleh seorang manajer ketika kita berposisi sebagai manajer adalah, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu buat? Apakah kamu tahu konsekuensinya? Kemudian bagaimana cara kamu bisa memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu adalah ketika kita berposisi sebagai manajer. Ya, kira-kira Bapak Ibu semua, kita sebagai seorang guru lebih sering melakukan yang mana? Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang sering kita lakukan ketika ada murid yang melakukan kesalahan, mesti awalnya ingin menghukumnya, ingin membuatnya merasa bersalah. Gitu, betul? Nah, ternyata yang lebih tepat yang harus kita lakukan adalah ketika kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Seperti yang kita disampaikan oleh Bu Rita tadi dengan budaya positif dan disiplin sebelumnya. Jadi disiplin itu adalah bagaimana cara kita bisa membuat peserta didik untuk menghargai dirinya sendiri tanpa perlu mendapatkan hukuman atau penghargaan dari orang lain. Apabila kita sebagai guru kok memberikan hukuman dan penghargaan, maka dia tidak memiliki disiplin dari dalam diri sendiri. Tapi bagaimana cara kita bisa membangkitkan rasa disiplin itu dari diri sendiri adalah dengan cara membuat kita berposisi sebagai manajer, yaitu kita mencari tahu mengapa kok dia tidak memakai lengkap,
membuat dia tahu di mana kesalahannya. Setelah dia tahu kesalahannya, kita buat terus bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi kita bisa membuat peserta didik, membuat murid kita untuk tahu di mana kesalahannya dan tahu cara mengatasi masalah. Begitu, Masjid Bojoli. Nah, berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sering kita di kelas kita tahu tentang tata tertib kelas atau peraturan kelas, di mana ketika peraturan dan tata tertib itu harus dilakukan oleh semua murid di dalam kelas tersebut, dan apabila itu tidak dilakukan maka ada hukuman, ada sanksinya. Kira benar. Jadi murid benar-benar merasa berarti saya harus melaksanakan peraturan ini, berarti saya harus mematuhi tata tertib ini. Nek orang aku dihukum. Nah, jadi takut dan merasa was-was ada dengan peraturan dan juga tata tertib yang ada di dalam kelas. Nah, alangkah baiknya ternyata ada yang lebih baik lagi daripada peraturan atau tata tertib kelas, yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas hampir sama tapi sedikit berbeda. Lanjut dulu. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi peraturan kelas itu diambil dari ini, dari penyatuan pikiran, dari pikiran-pikiran murid peserta didik. Untuk apa? Untuk dilaksanakan, untuk dilakukan, dikerjakan, diturunkan di dalam kelas bersama-sama. Kalau peraturan lebih sering dari guru ke peserta didik, pemberian guru kepada murid, tetapi kalau keyakinan adalah murid sendiri yang membuat keyakinan itu dan dikerjakan bersama-sama. Lanjut Bu. Nah, terus bagaimana ya kira-kira cara agar kita bisa membuat atau membentuk keyakinan kelas itu? Jadi keyakinan itu lebih abstrak daripada peraturan. Nah, dan juga tidak terlalu pemerintah tidak terlalu memaksa. Itu adalah keyakinan kelas. Itu adalah abstrak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak kalimatnya, sebetulnya sedikit saja. Tetapi apa? Tapi agar itu mudah diingat oleh peserta didik, oleh murid kita, dan juga berupaya membuat pernyataan yang universal, jadi bisa diterima oleh semua murid dan semua keadaan dan kondisi juga, dan juga disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi kita, karena itu dari kelas, dari murid yang membuatnya, maka itu harus bisa disesuaikan, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti akan ada seperti apa pernyataan positif atau negatif. Kemudian semua warga kelas ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diusahakan ketika kita membuat keyakinan kelas, kita melibatkan semua warga kelas, baik itu wali kelas dan juga murid-muridnya. Jadi diajak berdiskusi, ya. Lanjut Bu. Nah, ini ada beberapa contoh peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, di atas ini adalah contoh dari peraturan kelas. Misalnya contoh peraturan kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ada peraturan yang memaksa, pemerintah. Dan ini berupa kalimat apa tadi, kalimat negatif, kalimat ajakan perintah. Maka kita ubah menjadi bentuk abstrak dan juga kalimat positif. Maka apa? Bertanggung jawab. Dan itu mencakup tentang selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, kata-kata dilarang ini kita rubah menjadi bentuk abstraknya, yaitu apa? Menghormati orang lain. Maka kita bisa menghormati orang lain. Salah satu bentuk menghormati orang lain adalah dengan tidak mengganggu orang lain. Ya, selanjutnya ada hadir sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini sama dengan apa? Berkomitmen dan juga menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti apa? Sama menghormati orang lain dan juga menjaga keselamatan orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kita rubah menjadi bentuk abstrak menjadi
mari kita menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini sama dengan menghormati orang lain dan juga bersabar. Kemudian gunakan masker, maka itu sama dengan menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Agar apa? Kita rubah menjadi bentuk abstrak keyakinan kelas menjadi keselamatan dan keamanan. Itu adalah contoh perbedaan signifikan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, di sini kami mengambil contoh keyakinan kelas di kelas 5 di SDG Protokol 2. Nah, di situ ada menjaga kebersihan kelas. Itu sama dengan dilarang mengotori kelas, maka dirubah menjadi menjaga kebersihan kelas berupa kalimat yang positif. Menghargai teman dan guru, itu tadi. Kemudian melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas yang bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Lanjut, Bu. Oke, nah selanjutnya adalah tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini berhubungan dengan tadi budaya positif dan juga disiplin positif, yaitu adalah sebuah cara menanamkan disiplin padamu. Lanjut, Bu. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal atau 3 langkah yang harus kita lakukan untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi ini. Untuk hal apa segitiga restitusi ini kita laksanakan adalah ketika ada peserta didik atau murid kita yang melakukan kesalahan atau yang telah melanggar keyakinan kelas yang tadi, maka kita sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum atau pemberkasa bersalah, maka yang harus kita lakukan adalah segitiga restitusi ini, di mana langkah-langkahnya ada 3 ini. Ya, lanjut, Bu. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi ini adalah proses. Makanya tadi ada 3 tahapan. Karena apa? Karena ini proses untuk membuat siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa menyelaraskan diri lagi dengan kondisi awal tadi bersama teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, Bu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Baik. Nah, ciri-cirinya restitusi itu adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ya. Jadi fokusnya itu pada solusi, bukan menyalahkan peserta didik, tapi fokus dengan solusi yang harus dilakukan dan apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Jadi yang disalahkan, yang difokuskan itu bukan karakternya, bukan tindakannya, tetapi apa? Tetapi karakternya. Selanjutnya, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi bukan karena dia sudah melakukan kesalahan terus harus ditebus dengan ini, tidak. Tetapi apa? Tetapi lebih belajar dari kesalahan yang telah diperbuat tadi. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasar, bukan tindakan. Jadi yang dicari adalah 5 kebutuhan dasar tadi. Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, cinta kasih, apalagi tadi kebebasan dan juga kesenangan. Ada 5 tadi. Kita cari kira-kira dari kelima hal itu mana yang dibutuhkan itu, mana yang sedang terjadi itu dari hal 5 itu yang mana. Kemudian memberikan tawaran, bukan memperbaiki, ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang itu adalah agar peserta didik itu bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini adalah segitiga restitusi tadi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Baik. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Jadi caranya, nah, dalam menstabilkan identitas ini yang pertama adalah agar kita bisa
mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus menstabilkan. Jadi dengan mereka melakukan kesalahan tadi, kita harus bisa membuat mereka yakin bahwa suatu saat mereka akan sukses. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan kamu lagi berbuat salah, tidak seperti itu, malah salah. Nah, tidak, tapi apa? Dengan kita mengatakan, oh tidak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Jadi membuat siswa merasa tidak, oh aku salah ini, sedih, terus dia menjadi apa? Tidak, tetapi memberikan semangat. Ingat tadi fokus kepada tindakan selanjutnya. Maka tidak apa-apa berkesalahan. Banyak juga yang pernah melakukan kesalahan dan membuat kesalahan tidak masalah. Kemudian ditanyakan lagi, apa namanya, validasi kebutuhan. Nah, divalidasi kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Jadi kita tanyakan, kira-kira dari kelima kebutuhan tadi, mana yang mendasari peserta didik itu melakukan tindakan itu? Apakah dia merasa kekurangan dalam bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Kita cari tahu dulu dari kelima kebutuhan dasar itu mana yang dibutuhkan oleh peserta didik itu dan apa yang mendasari tindakan itu. Nah, ditanya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi ketika ada seorang peserta didik atau murid melakukan kesalahan, ditanya dulu, kenapa alasannya kok melakukan hal itu. Tidak langsung menjudge, tidak langsung menghakimi tindakan yang dilakukan, tapi apa tadi? Fokus ke dalam karakter, bukan tindakannya. Tidak, itu alasannya kenapa ya kok melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ditanya. Apakah tidak ada cara lain selain melakukan hal itu? Nah, setelah dia terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah melakukan langkah itu dan dua tadi, yang harus kita lakukan adalah apa? Dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Di mana kita di sini menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama teman sekelasnya tadi. Dengan tanyakan bagaimana? Berarti dari tindakan yang sudah kamu lakukan tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Jadi membuat siswa itu merefleksi dirinya sendiri. Oh, saya telah melakukan kesalahan karena saya ini kebutuhan dasar saya tidak terpenuhi. Kemudian berarti saya sudah melanggar ini. Kemudian ditanyakan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, maka membuat siswa apa? Mencari solusi atas permasalahannya. Nah, itu adalah tujuan atau tugas ketiga restitusi, terutama tugas kita sebagai guru dalam mengatasi segala kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu. Nah, ini adalah perbedaannya ketika ada seorang murid yang datang terlambat. Ketika kita sebagai penghukuman, maka kita akan memberikan murid disuruh berdiri di depan kelas, terus marah-marah kepada murid, terus disuruh, ini pasti kita sering dulu pas kita kecil melihat teman kita yang apa disuruh menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Ini pasti sering dulu nih, banyak. Saya tidak akan mencontek lagi, saya tidak akan berisik di dalam rapat nulis pik 100, pik 1000 di HPS. Biasanya seperti itu, dan itu adalah sebuah hukuman yang alangkah baiknya itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, kemudian ada yang namanya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi, berada di dalam kelas selama jam istirahat, tidak boleh istirahat. Nah, kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, itu adalah hukuman. Dan ketika kalau restitusi, maka yang akan dilakukan adalah apa? Guru menanyakan keyakinan yang telah disepakati itu apa, dan guru membantu menyelesaikan masalah itu. Jadi jika datang terlambat, ditanyakan kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Kemudian dicari tahu kenapa kok terlambat. Pasti ada alasan. Oh, tadi di jalan macet misalnya, tadi sedang ada pengaspalan jalan, pasti ada alasannya mengapa murid itu melakukan hal itu. Kemudian murid terbuka
dan menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi dengan restitusi itu murid akan lebih terbuka, memberikan alasannya mengapa, dan juga dia akan lebih menghormati orang lain. Oke, lanjut Bu. Nah, ini ada contoh sebuah kegiatan restitusi di mana ini ada sebuah kasus. Ya, baik, akan saya coba bacakan sebuah kasusnya ya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke bak sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan kelas. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya pun jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengurangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi ketika kita mendengarkan cerita tentang Sabrina dan Pak Lukman tadi, kira-kira menurut Ambika, Pak Lukman itu berposisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Penghukum ya. Kalau menurut Bu Nasikah mau dulu, Pak Lukman tadi yang memarahi anak-anaknya yang menghukum Sabrina tadi, posisinya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau pemantau atau manajer atau teman? Penghukum ya. Jadi Pak Lukman tadi ketika melihat Sabrina melakukan kesalahan tidak memakai sepatu, langsung diseneni, dimarahi. Nah, dan kalau Pak Denny, ketika ada Pak Denny seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan Pak Denny? Apakah sama dengan Pak Lukman tadi, dimarahi, dihukum? Sama mungkin ya? Sama ya, dikasih hukuman mungkin ya. Dan ternyata itu memang sering terjadi dalam sekolah dan di kelas-kelas dari kita lebih sering memberikan hukuman kepada peserta didik kita, kepada kita yang melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, lanjut ini hampir sama. Nah, jadi alangkah baiknya yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi adalah melakukan segitiga restitusi. Ditanyakan dulu Sabrina alasannya kenapa kok terlambat. Kemudian apa kira-kira sudah melanggar apa yang sudah dilanggar. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Itu yang harus dilakukan oleh Pak Lukman agar sebagai berposisi sebagai manajer dengan cara melakukan segitiga restitusi. Nah, baik. Jadi kesimpulan, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi mari Bapak Ibu semua kita tinjau budaya positif atau disiplin yang sudah kita lakukan. Apakah itu bisa membangun karakter peserta didik
yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut Bu. Baik, nah demikian materi diseminasi yang bisa kami sampaikan mulai dari awal tadi tentang budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia dan juga segala restitusi. Nah, sekarang tiba saatnya adalah refleksi. Setelah ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu semua setelah mengikuti kegiatan diskusi disiplin positif pada siang hari ini, dan juga apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini, dan juga apa yang akan dilakukan setelah ini. Monggo kepada siapa ya? Kepada Bu Desi dulu. Kepada Desi saya memberikan refleksinya nih. Baik, terima kasih Pak Najib atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk melakukan refleksi bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan diskusi disiplin positif pada siang hari ini. Saya merasa senang karena saya menambah pengetahuan baru, mendapat ilmu baru, bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini itu kurang tepat untuk anak didik saya. Kemudian apa yang sudah Anda pelajari hari ini ternyata banyak sekali dari disiplin positif atau kebiasaan positif yang kita terapkan kepada anak. Kemudian segitiga restitusi tadi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang kita hadapi selama mendidik anak, karena selama ini kita hanya berposisi sebagai penghukum Pak Najib, padahal seharusnya kita harus menggunakan segitiga restitusi. Jadi dalam motivasi internalnya itu ada gitu ya, jadi nanti efeknya akan berjalan lebih lama. Kemudian apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Mungkin setelah mendapatkan materi ini, saya akan menerapkan dalam kelas saya secara konsisten dan berkelanjutan. Begitu Pak Najib. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi. Mudah Bu Nasika bisa menyampaikan refleksinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Refleksi pada hari ini, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Saya merasa sangat senang pada hari ini mendapat materi yang baru tentang budaya positif, posisi kontrol, segitiga restitusi, terus ada 5 posisi kontrol guru, dan saya belum tahu sebelumnya, Pak, terus terang saja. Dan saya merasa ya sedikit bersalah kepada murid. Kadang-kadang memang yang saya lakukan meskipun tidak memarahi secara sungguh-sungguh atau memarahi dengan kekerasan tangan, itu tidak Pak, tetapi dengan kata-kata. Itu mungkin murid saya itu merasa kadang kalau saya bersuara agak keras, murid itu merasa mungkin agak takut dengan saya. Nah, saya akan berusaha bukan selembut mungkin, tapi berusaha tidak bersuara keras pada anak, sehingga anak itu merasa tidak takut kepada guru, akan berusaha sebagai teman atau sebagai manajer. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi dan Ibu Nasika yang telah menyampaikan kajian kita semua. Dengan demikian berakhirlah sudah diseminasi dari kami, saya dan juga Bu Juli yang telah merekomendasi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi serangkaian acara kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Pak Najib dan Bu Yulaika. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat buat kita semua dan kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita saat mengajar dengan siswa. Semoga SD negeri kita juga menjadi semakin sukses dan luar biasa. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.